Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita kembali belajar di tema 3, subtema 3. Kita masuk pembelajaran 3 hari ini. Oke, siapkan bukunya, buka bukunya halaman 110. Oke, sudah disiapkan bukunya halaman 110. Oke, kalian perhatikan bukunya, simak baik-baik penjelasan Bu Intan. Oke, pembelajaran 3. Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Tetapi kamu akan berolahraga dahulu dengan teman-temanmu. Nah, ini pertama materinya bermain kasti, pelajaran PJOK ya. Nanti kalau ini dibahas lebih lanjut dengan guru PJOK. Nah, ini gambarnya bermain kasti. Nah, sekarang kita masuk halaman 111. Buka bukunya halaman 111. Oke, ayo menulis. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Oke, kita lanjut halaman 112. Menurutmu tanaman apa yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Nah, jadi lahan kosong itu bisa kita manfaatkan dengan cara penghijauan. Bagaimana caranya? Yaitu menanam tumbuhan agar lahannya itu kembali segar, lahan atau tanahnya itu ya. Nah, menanam tanamannya bisa kalian lakukan dengan menanam tanaman obat seperti kencur, jahe, kunyit. Nah, ini ada di bawah ada penjelasan tentang tanaman obatnya dan bentuknya. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan. Dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, kita lanjut halaman 113. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Apa informasi pentingnya? Yaitu
tentang tanaman obat ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. Nah, kamu berandai-andai atau kamu berpikir seandainya kamu memiliki lahan kosong, apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan menanami tanaman atau kamu akan melakukan cara lain? Ya, nah, kamu tuliskan. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu hal baiknya memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman obat. Oke. Nah, sekarang ada lagi cerita petualangan merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikan dengan seorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Nah, kamu diskusikan dengan temanmu atau orang yang di rumah dengan orang tuamu contoh lain sikap mencintai lingkungan ya. Apa aja selain kita merawat tumbuhan dan hewan. Kita lanjut halaman 114. Nah, ada diagram cara mencintai tumbuhan dan hewan. Ini dibentuk mapping ya. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Dibikin peta. Apa saja cara mencintai tumbuhan dan hewan? Misalnya, kamu ini ada berapa kotak? Ada 6 kamu isi. Misalnya cara mencintainya dengan merawatnya ya. Kalau tumbuhan itu merawatnya, menyiramnya, memberi pupuk. Nah, kalau mencintai hewan misalnya memberi makan, merawatnya ya, memberi makan, memberi minum, menjaga kesehatannya ya. Nah, kamu tulis coba apa saja cara mencintai tumbuhan dan hewan pada peta konsep ini. Kamu tulis di kotak-kotaknya. Ya. Oke, ini ada 6 berarti 3 tumbuhan, 3 hewan ya. Cara mencintai tumbuhan kamu tulis di 3 kotak. Kemudian cara mencintai hewan juga 3. Ya, nanti kamu tulis. Oke. Ayo renungkan, tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Apa saja yang kita sudah pelajari? Yaitu merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan ya yang kita pelajari hari ini. Nah, manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya kamu jadi mengetahui bagaimana cara merawat lingkungan, hewan, dan tumbuhan dengan baik. Nah, nomor 3, mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? Karena tumbuhan dan hewan juga merupakan makhluk hidup. Nah, nomor 4, bagaimana caramu mencintai lingkungan? Bagaimana cara kamu mencintai lingkungan? Yaitu dengan cara menjaganya atau melestarikannya.
Nah, kerjasama dengan orang tua, berikan contoh sikap yang telah kamu lakukan dalam mencintai lingkungan rumah dan sekolah. Diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu, sampaikan hasil diskusimu dengan gurumu. Nah, kamu berikan contoh sikap yang telah kamu lakukan dalam mencintai lingkungan baik di rumah atau di sekolah itu apa saja. Ya, diskusikan dengan orang tuamu. Ya, kemudian kamu tuliskan saja di buku bagaimana cara mencintai lingkungan di rumah dan di sekolah. Ya, nanti hasilnya dikirim ke Bu Intan beserta hasil latihan yang ini, yang diagram peta konsep cara mencintai tumbuhan dan hewan. Ya, ditulis di buku latihan, atau kalau kamu buku temanya milik kamu sendiri boleh langsung tulis di buku. Oke nak, sekian pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 3 subtema 3. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk diri kalian, baik di rumah atau di sekolah. Ya, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.